Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Pertama-tama ingin saya sampaikan tentu permohonan maaf bahwa dalam membagikan renungan harian saya memutuskan untuk mengambil waktu sehari sebelum hari H bacaan-bacaan itu diwartakan kepada kita seturut penanggalan liturgi. Tentu ini sedapat-dapatnya saya persiapkan sehari sebelumnya, kemudian sore hari saya upload di YouTube sebagai premier. Siapapun boleh mengikutinya. Hal ini sekaligus menjadi persiapan kita menyambut hari esok dengan penuh syukur berdasarkan sabda Tuhan. Kalau dulu waktu masih di seminari, kita ada yang namanya pungta. Pungta dilakukan malam hari dengan bahan-bahan renungan untuk meditasi besoknya. Hal yang sama dapat panjenengan manfaatkan melalui renungan yang saya bagikan sehari sebelum hari H. Bacaan-bacaan itu diwartakan kepada kita, khususnya di dalam liturgi sabda, dalam perayaan Ekaristi harian, maupun juga pada hari Minggu. Untuk hari Minggu, semoga juga bisa membantu menginspirasi para sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih yang merupakan seorang imam, membantu menginspirasi untuk persiapan homili. Tentu saja pasti para imam itu mempersiapkan khotbah hari Minggu. Biasanya bacaan-bacaan itu sudah dibaca seminggu sebelumnya. Jadi pengalaman saya hari Minggu sore itu sudah mulai membaca bacaan-bacaan untuk hari Minggu yang akan datang. Dan dalam satu minggu merenungkan untuk persiapan homili atau khotbah di dalam liturgi sabda. Sedangkan untuk harian saya persiapkan pagi hari, biasanya sesudah misa pagi langsung membaca bacaan untuk besoknya. Nah, karena alasan itulah maka saya memutuskan untuk mengunggah sejauh tidak ada halangan. Sore sebelum hari esok, bahan renungan sudah bisa dinikmati melalui Alois Budi Purnomo TV. Demikian sedikit penjelasan mengapa dalam seminggu ini saya mengunggah renungan harian pada sore hari jam 5 atau jam 6 sore untuk bahan-bahan bacaan yang akan kita baca pada hari berikutnya. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau senantiasa mengunjungi hati manusia. Semoga kami pun mau membuka hati untuk saudari-saudara kami yang membutuhkan penghiburan, peneguhan, pengharapan di dalam iman dan kasih akan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa Tritunggal Maha Kudus, sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, kita akan membaca bacaan pertama dan Injil nanti. Bacaan pertama dari kitab Wahyu bab 3 ayat 1 sampai 6
Dilanjutkan ayat 14 sampai 22. Aku, Yohanes, mendengar Tuhan bersabda kepadaku, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan daku dalam pakaian putih, karena mereka layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan diberi pakaian putih seperti itu. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, tetapi akan akui namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, yaitu saksi yang setia dan benar, permulaan ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, maka aku akan memuntahkan dikau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihati engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumasi matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan makan bersama dengan dia, dan ia bersama dengan daku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan
bersama dengan Dikau di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekarang mari kita baca Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mulai dari Injil yang diwartakan kepada kita bisa merenungkan kasih kerahiman Allah yang selalu dicurahkan kepada kita, orang-orang yang lemah, yang rapuh, yang ringkih dan berdosa. Itu pesan dasar dari kisah perjumpaan Yesus dengan Sakeus. Sakeus memang ingin melihat Yesus dan dia berusaha sekuat tenaga, apapun halangan yang merintanginya diatasi sesuai dengan hasrat damba dan kerinduannya untuk melihat Yesus, hanya melihat Yesus. Ternyata bukan Sakeus yang lebih dahulu melihat Yesus, justru Yesus yang lebih dahulu melihat Sakeus. Itulah sebabnya Tuhan kita Yesus Kristus langsung bersabda kepada Sakeus yang sedang memanjat pohon ara demi melihat Yesus agar dia turun. Bahkan Sakeus lebih dari melihat Yesus, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Perjumpaan itu
mengubah seluruh kehidupannya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hidup yang diberkati karena perjumpaan dengan Yesus harus terus-menerus diupayakan dalam kesetiaan sebagai murid-murid Kristus. Itu yang diwartakan oleh Santo Yohanes dalam kitab Wahyu. Kesetiaan kita dalam mengimani Kristus dalam situasi dan kondisi apapun akan mendatangkan keselamatan di dalam kehidupan kita. Tentu bukan pertama-tama karena jasa kita, karena jasa kita sehebat apapun, seperti yang dilakukan oleh Sakeus tadi, sehebat dia berlari, memanjat pohon setelah dia terhalang untuk melihat Yesus karena badannya pendek. Si cebol ibaratnya merindukan bulan, tetapi kerinduan itu tercapai. Kalau perumpamaan cebol merindukan bulan, biasanya endingnya tidak tercapai karena cebol merindukan bulan. Tetapi si cebol Sakeus yang merindukan Tuhan mendapat jawaban yang mendatangkan sukacita dan keselamatan. Bagusnya sukacita perjumpaan Sakeus dengan Yesus, Yesus yang menjumpai Sakeus, membuat Sakeus bukan hanya berubah dalam arti kehidupannya yang semakin terarah kepada Kristus, tetapi juga kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain. Itu tampak dari janji yang disampaikan oleh Sakeus. Setelah berjumpa dengan Yesus, Sakeus berseru, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kemurahan hati itu membuat dia diselamatkan, sehingga Kristus Tuhan kita bersabda, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Lalu Yesus mewahyukan jati dirinya, Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita belajar dari Injil hari ini. Pertama, kegigihan iman, tetapi lebih dari itu anugerah berkat, karena Yesus sendiri yang telah berkenan menebus dan menyelamatkan kita. Siapakah kita ini? Orang yang lemah, rapuh, ringkih dan berdosa, tetapi syukur kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus menganugerahkan keselamatan itu. Keselamatan itu yang dalam kitab Wahyu diterima sebagai kemenangan bersama Kristus yang membuat kita boleh mengalami sukacita surgawi. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk teguh di dalam iman, bermurah hati di dalam setiap tutur kata dan tindakan kita, yang penuh kerahiman dan belas kasih kepada sesama. Dengan demikian nama Tuhan dimuliakan sepanjang segala masa. Amin. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita, semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam.
Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam